Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Para pemirsa NU TV di mana saja berada yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita berada di tengah-tengah Ramadan, masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah Ramadan kita dan Allah sempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa di PNU yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis ini dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Wasyamu junnatun," bahwa puasa itu adalah laksana benteng. Junnah itu artinya benteng perisai yang membentengi diri kita minal ma'asi wan nar. Jadi yang membentengi diri kita dari segala perbuatan kemaksiatan dan juga dari api neraka. Itulah yang namanya benteng dari nilai puasa kita. Puasa itu atau asyam yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa menjadi perisai, bisa menjadi benteng dari segala kemaksiatan, bahkan dari nerakanya Allah apabila yang pertama itu seseorang itu dilarang melaksanakan puasanya fala yarfus. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Bila hari-hari puasanya itu dia lakukan fala yarfus. Apa itu yarfus? Ai bimana layab hash. Layab has as-shaim bil kalam. Jadi orang yang berpuasa itu tidak berkata kotor. Di saat dia melaksanakan ibadah puasanya, dia betul-betul menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Memang di dalam ibadah puasa itu, dari dimensi hukum fikih, bahwa berkata kotor tidak termasuk membatalkan puasa. Tapi kalau kita lihat dalam pandangan para zuhad, para salikin, kaum sufi, bahwa orang yang sedang berpuasa kemudian dia berkata kotor, dia melakukan yarfus, rafas, maka nilai pahala puasanya menjadi batal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rusak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sia-sia, nauzubillah summa nauzubillah. Ini saudara-saudara sekalian harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga atau puasa
fisik saja puasa perut, tapi juga mulut kita harus berpuasa. Kaki kita harus berpuasa. Kemana kita melangkah kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Tangan kita harus berpuasa, tidak mengambil yang bukan hak kita. Telinga kita harus berpuasa, tidak boleh mendengarkan kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah. Mata kita berpuasa, tidak boleh memandang kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ini saudara-saudara sekalian. Kalau ini kita lakukan, insya Allah puasa kita akan menjadi junnah, menjadi benteng perisai bagi diri kita dari segala kemaksiatan dan juga murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini bisa mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in sabahu ahadun, apabila ada salah seorang memaki-maki kalian, ya, kita sedang berpuasa dimaki-maki dengan kata-kata kasar yang menyakitkan, au qatalahu, atau ada orang itu ingin memusuhinya. Bukan membunuh di sini, maksudnya memusuhinya. Ajak ribut, berantem. Maka hal yang semacam itu tidak perlu kita ladeni. Kita harus kembali kepada definisi puasa, pengertian puasa, yaitu adalah al-imsak, pengendalian diri, menahan diri, bersifat dewasa. Kita harus sabar. Bahkan kata Rasul, "Faliyakul ini shaimun." Nah, dalam hadis yang lain, maratain. Katakanlah aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Maaf, saya tidak mau ribut. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Ucapkan minimal 2 kali. Insya Allah tidak akan terjadi kegeributan dan kegaduhan. Itu yang kedua. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwanya Muhammad biyadihi, yang ada di tangan Allah. Jadi Allah itu, Rasulullah itu bersumpah demi jiwanya yang ada di dengan genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Bahwa sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih harum dalam pandangan Allah min rihil misik, daripada minyak misik. Minyak misik mungkin pada saat itu adalah gambaran minyak misik yang terbaik, ya, parfum yang terbaik. Anda bisa bayangkan kalau sampai 13 jam, 14 jam tidak makan dan tidak minum, pasti akan terjadi perubahan bau mulut menjadi tidak sedap, tidak enak, terasa masam dan sebagainya. Dan itu dikorbankan karena mencari keridhaan Allah, karena melaksanakan perintah Allah yaitu puasa di bulan Ramadan. Dia ikhlas menjalani itu semua walaupun mulutnya terasa tidak enak, terasa masam. Tapi ingatlah bahwa nanti di akhirat, di surga, dalam pandangan Allah itu akan dirubah menjadi parfum atau minyak wangi yang lebih harum daripada minyak kasturi. Subhanallah. Daripada minyak misik. Kemudian yang selanjutnya, lisaim parhatani. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhah itu kebahagiaan. Kadang-kadang ini parah diberi nama sama anak kita jadi parah, ya. Maka anaknya bukannya parah, parah itu kan artinya bahagia, malah parah, ya. Lisaim parhatani, bagi orang berpuasa itu adalah 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma, maka dia akan berbahagia dari kedua bahan itu. Yang pertama, iza aftara fariha, apabila dia itu berbuka puasa, dia akan berbahagia. Ini ta'jilul fitri, segera berbuka puasa itu sunnah, ya, sunnah muakkadah. Jadi menyegerakan berbuka puasa itu sunnah.
Membatalkan puasanya wajib, tapi menyegerakan berbuka puasa itu sunnah, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah yakin masuk maghrib, itu disunahkan dengan korma, disunahkan dengan hal-hal yang manis misalnya. Itu boleh saja, bisa saja kormanya sama, tapi dimakan di saat berbuka puasa nikmatnya tidak sama. Tehnya mereknya sama, kopi mereknya sama, tapi begitu diminum saat berbuka puasa, Masya Allah, nikmatnya luar biasa dibandingkan diminum saat tidak berpuasa. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi yang pertama itu akan diberikan kebahagiaan di dunia langsung di saat berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Dan ini tidak dirasakan kebahagiaan kenikmatan ini kecuali hanya orang yang menjalankan ibadah puasa di siang harinya. Yang kedua, yang terakhir, ini nanti akan diberikan di akhirat. Wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan dia nanti akan apabila bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah di hari kiamat, di yaumul kiamah, fariha bisaumihi, maka dia akan berbahagia dengan ibadah puasanya. Hadis muttafaqun alaih. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena memang tidak tanggung-tanggung ganjaran ibadah puasa ini, bahkan sampai pahalanya pun balasannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan surganya pun pintunya khusus yaitu Ar-Rayyan. Jadi dia nanti akan berbahagia di akhirat bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, yaitu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, singkat tapi mudah-mudahan membawa hikmah, membawa manfaat buat diri saya Al-Fakir dan insyaallah buat pemirsa sekalian. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.